Semoga selamat mendengarkan. Armanusa adalah putri pejabat tinggi bangsa Kipti Mesir yang tunduk pada kekuasaan Romawi. Ia diasuh oleh Maria, seorang Mesir keturunan Yunani yang cantik jelita. Maria adalah seorang Nasrani taat dan cerdas. Kecantikannya adalah paduan keindahan Yunani dan Mesir. Sedang kecerdasannya menurun dari para filosof Yunani. Suatu masa terjadi peperangan antara tentara Romawi sebanyak 100.000 personil dengan persenjataan yang lengkap melawan prajurit Muslim sebanyak 12.000 orang di daerah Balbis. Berita itu tersebar sampai ke Mesir. Tentara Romawi menakut-nakuti rakyat Mesir dengan menceritakan perangai prajurit Muslim yang beringas, memperbudak wanita, biadab, penjagal, dan lain sebagainya. Penduduk Mesir pun kalut dan tercekam. Di tengah suasana seperti itu, Maria bersyair. Telah datang padamu, hai domba-domba yang kasihan, 4.000 penjagal yang siap bertugas. Akan kau rasakan sakit di pori-pori dan setiap ujung rambutmu. Rasa sakit menyembelihan sebelum kau disembelih. Wahai si darah yang kasihan, telah datang padamu 4.000 penculik. Kau akan merasakan 4.000 kematian sebelum kau mati yang sebenarnya. Ya Tuhan, kuatkan hati ini untuk menancapkan pisau di dada ini, untuk menghindarkan diri dari penjaga-penjagal itu. Ya Tuhan, kuatkan hati darah ini untuk mengawini kematian sebelum dikawini oleh pasukan Arab itu. Lalu Armanusa tertawa mendengar syair Maria. Maria, kau telah melebih-lebihkan khayalanmu. Bukankah ayahku telah mengirimkan putri Ansina untuk menyelidiki agama dan nabi mereka? Kau tahu apa yang dikatakan Ansina? Dia berkata, kaum muslimin adalah kaum yang tumbuh dengan akal dan pemikiran baru. Mereka akan meletakkan perbandingan kebenaran dengan kebatilan di dunia ini. Nabinya lebih bersih dan suci daripada langit. Mereka bangkit dari dorongan agama dan kebajikan, bukan dari hawa nafsu. Mereka menghunuskan senjata dan memasukkannya kembali dengan aturan. Kau tahu, Maria? Ayahku sendiri pernah berkata bahwa mereka itu tidak memerangi umat ataupun kerajaan-kerajaan lain. Yang mereka perangi hanyalah kezaliman, kerusakan, dan kekafiran. Mereka keluar dari gurun Sahara dengan ketinggian iman seperti gelombang yang tinggi. Tidak ada yang lain kecuali jiwa yang ingin keluar dari jasmani untuk mengharapkan Tuhannya. Motivasi yang sangat luar biasa. Mereka melangkah di dunia dengan pandangan dan peradaban yang kuat lahir batin. Dibanding senjata mereka adalah moral. Dan moral itulah yang menafasi setiap gerak senjata mereka. Sambung kata Armanusa. Menurut ayah, agama baru ini akan tersebar di muka bumi. Seperti warna kehidupan yang tumbuh di pohon-pohon kering. Itu akan terus berlangsung sampai semua dataran di dunia ini menjadi hijau. Dapat menjadi pengayom yang bermanfaat. Keluhuran agama mereka akan selalu mewarnai setiap amalan lahiriahnya. Menjadi lapisan seperti pohon hijau melapisi bumi yang gersang lagi tandus. Maria mendengar perkataan Armanusa dengan seksama. Hatinya menjadi agak tenang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Biarlah mereka memasuki dan menguasai kota ini. Jangan khawatir, Maria. Apa yang terjadi akan memuaskan kita semua. Kaum muslimin tidak seperti kaum Romawi yang kejam, ganas, dan liar. Tidak peduli mana yang haram dan mana yang halal. Kaum muslimin bergerak berdasarkan halal dan haram, penuh maslahat dan tidak rakus. Maria tercengang mendengar tuturan Armanusa. Mengherankan sekali, katanya.
Sokrates, Aristoteles, dan Plato, serta para filsuf lainnya tidak mampu mengubah manusia. Mereka hanya dapat mewariskan pemikiran dan buku-buku. Mereka tidak pernah mampu menghasilkan sekelompok manusia yang sempurna. Seperti yang engkau sebutkan tadi, Armanusa, sungguh mengherankan bagaimana sebenarnya sosok nabi mereka itu, tanya Maria penasaran. Aku telah mempelajari Al-Masih dengan segala amalannya. Sepanjang umurnya, beliau telah berusaha untuk mewujudkan umat semacam itu. Memang berhasil, tetapi hanya dalam lingkup kecil. Hanya tertanam dalam jiwa dan hati murid-muridnya saja. Amalan yang dilakukan barulah permulaan dari sesuatu yang sulit diwujudkan. Dan bukan hanya itu, Maria. Ada perbedaan di antara keduanya. Pertama, seperti yang engkau sebutkan, dan kedua, Al-Masih datang hanya membawa satu peribadatan, yaitu peribadatan hati. Sedang Nabi ini menurut ayahku membawa 3 peribadatan, yaitu peribadatan jasmani, hati, dan jiwa. Ibadah jasmani mencerminkan kebersihan dan ketertiban. Ibadah hati menghasilkan kesucian dan cinta pada kebaikan. Dan ibadah jiwa menumbuhkan kesucian dan kerelaan berkorban demi kemanusiaan. Menurut ayahku, dengan ketiga jenis keperibadatan itu, mereka akan bergerak menguasai dunia. Bagi mereka, kematian adalah suatu hal yang amat menyenangkan. Perasaan ini di hati mereka adalah perasaan tinggi dan mulia. Padahal inilah batas terakhir dari falsafah dan hikmah yang ada. Alangkah indahnya fitrah yang penuh falsafah itu. Buku-buku sudah lelah untuk menjanjikan manusia agar meluangkan sedikit waktu untuk mengingat Tuhan. Kemudian datang gereja dengan segala keindahannya. Lukisan, taman-taman, dan burung-burung yang indah dibuat untuk menenteramkan hati manusia agar menghormati Tuhan. Meski hanya sesaat, mereka seperti menjual arak yang memberi minuman untuk sedikit ketenangan. Siapakah yang sanggup membawa gereja dengan kuda, unta, atau keledainya seperti kaum muslimin? Gereja ibarat taman, sesuatu yang tidak mampu bergerak. Gereja bisa menenangkan bila berada di dalamnya. Gereja adalah bangunan yang menenangkan bila orang mau berhenti sejenak di dalamnya. Sementara kaum muslimin sujud di mana saja seluas-luasnya dunia. Maka bukan hanya ketenangan menyergap di hati Maria dan Armanusa, namun juga harapan. Harapan agar tentara muslimin segera datang ke kota mereka. Sepertinya tak sabar kedua darah ini ingin menjadi muslimah yang memiliki ketinggian iman dan akal, yang syarat dengan motivasi dan kebijaksanaan. Ingin mereka segera menyatu dalam ketinggian gelombang kaum muslimin untuk menghancurkan kebatilan dan menebarkan rahmat untuk seluruh umat manusia. Telah lelah buku, lukisan, dan taman-taman untuk menjanjikan manusia agar meluangkan sedikit waktu untuk mengingat Tuhan. Sampai-sampai mereka seperti penjual arak yang memberi minum untuk sedikit ketenangan.